Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di konten di Elite Vlog. Di Elite Vlog kali ini spesial nih teman-teman, karena biasanya kita main ke bengkel mobil. Kemarin udah ada Dyno Estilo, Dyno Cielo. Nah sekarang kita ada di farm tuning di daerah Lebak Bulus di Jalan Pertanian 1 nomor 88. Kita mau dyno motor. Motornya motor apa? Karena kemarin gue baru ngambil si ZX-6R dan udah dilengkapi sama piggyback si Dynojet. Kita coba tes dyno di farm tuning yang udah pakai mainline dynometer. Iya gak? Ini kebetulan punyanya salah satu sahabat gue, Mas Dito. Nanti dibantu juga sama Saiful, tuner dari si farm tuning buat ngeliat ini powernya seberapa. Sama kan kalau ngeliat dari si kertasnya, itu kan ada tuh kalau kita browsing si HP standar dari si ZX-6R ini. Gue pengen tahu nih setelah 13 tahun, 11 tahun motor itu diproduksi, HP-nya seberapa nih dengan ubahan yang udah dipasangin di motor ini gitu. Sama, nanti itu kita bahas. Pentingnya apaan sih dyno itu? Apakah dyno itu hanya untuk lu buat seneng-seneng keren-kerenan buat nyari angka? Atau buat apa? Karena dyno itu penting teman-teman. Kenapa? Jadi lu tahu nih efektivitas si bahan bakarnya gimana, timingnya gimana, sama motor lu jadi lebih safe gitu. Jadi nanti kita akan lihat dynonya. Jangan kayak teman-teman yang mau seneng nih sama motor, terus mau penasaran, jangan lupa tonton terus videonya. Sama support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Dito, sama Saiful. Gimana sih ini prosesnya dyno motor tuh? Apa aja sih yang disetting? Dan apa aja yang bisa disetting sama si Dynojet Power Commander dari si ZX-6R ini. Sama nanti kita akan juga ngomong parameternya apa aja nih. Terus harganya berapa? Ya nggak? Sama berapa lama pengerjaan si dyno motor ini. Oke, maka jangan kemana-mana, tetap tonton video. She loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck, shit, she's on the offense. Nah, sekarang gue lagi sama Mas Ipul, tuner sama dyno operator dari farm tuning ya Mas Ipul ya. Benar sekali. Tadi kita udah habis apa nih Mas? Poweran ya namanya? Iya, poweran baseline test buat ngelihat awalnya, mappingan awal yang ada di piggyback. Tadi 90 sekian. Tapi tadi basah banget Mas Ipul. Iya, di atas 8.000 itu AFR-nya masih di bawah target yang ada 12,5 sampai 12. Ya, di bawah 13, di atas 12. Ini masih di 11. Nanti semoga masih bisa mendapatkan horsepower setidaknya diiritin dikit. Benar, diiritin dikit. Nah, tadi kan baru baseline test nih. Nah, sekarang Mas Ipul mau masuk ke tuningannya. Benar ya, Mas Ipul ya? Tapi memang si piggyback dari si yang gue pakai ini hanya bisa fuel, benar ya Mas Ipul? Iya, karena di itu nggak ada ignition control. Sebenarnya PCV ini ada beberapa seri yang bisa ignition control. Tapi untuk yang seri ini kebetulan cuma ada fuel aja. Gitu. Jadi itu buat supaya nih AFR-nya bisa lebih bagus, sama motornya jadi lebih irit, sama lebih bertenaga. Iya, sebenarnya menyesuaikan dengan perubahan yang sudah dilakukan di motor ini Mas. Apa berarti filter sama knalpot SC Project. Gitu. Dan nggak selalu kendaraan yang boros itu jadi kenceng, enggak dong? Belum tentu. Kan banyak yang ngomong, udah borosin aja biar baik. Enggak. Tetap ada thresholdnya, terlalu boros tidak baik, terlalu irit juga berbahaya terhadap mesin. Betul. Jadi emang paling cocok lo datang ke sini yang udah pakai piggyback ataupun mau nyeting motornya biar AFR-nya ketemu titik bener-bener bagusnya ya. Ya, optimalnya bener supaya motornya nggak terlalu boros tapi tenaganya juga ada. Bener Mas Ipul ya? Jadi sekarang kita masuk ke tuningannya Mas Ipul ya. Kita tuning. Habis itu nanti kita akan PCV-nya kita akan tuning sama Mas Ipul. Habis itu kita akan lihat nih berapa naiknya. Oke, teman-teman, makanya jangan lupa tetap tonton. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rug. I'll take a look, don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Nah ini setelah motornya dituning
sama Mas Ipul dari Farm Tuning. Lumayan jauh ya Mas ya? Ya sebenarnya lumayan, cuman nggak kerasa tadi nggak kelihatan. Iya benar, karena tadi pelan-pelan Mas Ipul naikinnya dari berapa Mas? 93 jadi 99. All around ini di peak powernya selisih 6, di beberapa titik yang lain ada yang selisih 5, ada yang selisih 4. Bener, tapi teman-teman ini WHP ya teman-teman ya? Ya, on wheel. On wheel. Ya ini WHP nih on wheel nih. On wheel, benar. On wheel. Terus kalau on engine-nya? On engine ya mungkin dikaliin 35% loss transmisi, rasio dan sebagainya lah. Jadi gitu. lumayan ya. Jadi kenapa on wheel? Karena ya kita yang naik motor ini adalah yang dirasain horsepower yang ada di roda. Benar. Iya, kalau on engine kan ya masa ya kita naik mesin doang. Iya, benar. Nah, makanya kalau di Farm Tuning ini on wheel. Jadi power yang didapetin di angka di sini adalah bener yang real, dirasain di jalan, bener Mas Ipul ya? Terus sama gini juga, setiap dyno punya perhitungan sendiri-sendiri. Yang paling penting dari dyno adalah before after. Datang berapa, pulang berapa, berapapun angkanya. Betul. Atau misalkan kalau mau dyno yang mungkin belum tahu patokannya, paling gampang adalah motor standar dari yang mau di dyno. Contoh. Gitu. Jadi ada misalnya nih ada temen punya motor standar juga, masukin, naikin, abis itu naikin yang ini. Iya, buat patokan. Buat perbandingan. Iya, yang umum kayak misalkan NMAX gitu di kita 10 HP, setelah di board up jadi 15, oh berarti naik 5. Mungkin di dyno lain HP-nya akan beda, tapi standarnya pasti bukan 10. Oh gitu. iya benar-benar. Karena standarnya pun akan ada kenaikan juga. Jadi bukan berarti dynonya salah atau mesinnya rusak ketika jadinya HP-nya lebih kecil, bukan, tapi memang setiap dyno punya cara ngitung horsepower masing-masing. Benar. Dan yang terpenting dari dyno adalah gimana caranya motor itu terbebani load-nya sama ketika kita bawa di jalan. Oke. Gitu. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita bilang kalau loadingnya nggak proper, nanti biasanya AFR yang terdisplay di dyno sama di jalan itu hasilnya akan beda. Oke. Nah, ngomongin masalah AFR nih Mas Ipul nih. Tadi kan memang motornya awalnya gimana Mas Ipul? Oh, jadi datang tadi kita coba tes dulu di throttle di bawah 100, RPM ya di bawah 11.000 12.000, AFR-nya masih sekitar 10 sampai 11. Itu masih kategori rich, sebenarnya itu boros bensin tapi tenaganya masih ada tersimpan sebenarnya. Iya. Terus yang full throttle tadi di bawah 6.000 udah bener. Tapi di 8.000 ke atas itu masih di bawah target. Ya kita biasanya pakai 12.2 sampai 12,5. Itu masih di 11.8, ada yang 10,5. Akhirnya setelah kita mapping dari fuelnya, average jadi around di atas 12, di bawah 13, itu tadi dapat 99. 99. Iya, jadi ini motor harusnya lebih irit. Iya, karena kalau kemarin tuh sebelumnya Mas Ipul bau banget bensin. Iya kan? Kalau ini udah kalau ngelihat dari buangan dari knalpot juga udah lebih bersih dibanding sebelumnya. Iya. Kalau kita ngelihat pakai kasat mata aja nih Mas Ipul ya kan? Dari bau-bau nih. Bener. Nah, kalau yang tadi disetting berarti AFR-nya doang. AFR aja karena si Power Commander ini cuman bisa fuel untuk seri ini. Oke. Mungkin kalau misalkan mau pengapian mungkin kita masih dapat 1 sampai 2 HP mungkin ya. 1 sampai 2 HP kan. Nah, 1 sampai 2 WHP itu gede. Jadi jangan mikir oh cuma naikin 6 WHP. Enggak, itu lumayan gede loh ngomongnya karena jauh banget nih ngomongin masalah WHP ya gitu-gitunya. Jauh sama harusnya di jalan pun saat pakai dyno yang memang WHP yang on wheel akan lebih terasa perbedaannya di jalan. Bener Mas Ipul ya? Iya, nanti Mas Iswan bisa ngetes sendiri jalan setelah dyno kita turunin. Nanti kan apal pas tadi waktu datang seperti apa. Nanti dites muter aja, ya kecepatan-kecepatan kita orang pulang kantor buat ngerasain. Ada bedanya atau enggak. Itu standar dyno, standar yang selalu kita pakai untuk semua motor yang masuk ke sini. Jadi yang datang, begitu udah kita setting, nanti yang punya akan ngetes lagi sebelum pulang. Nanti ketika ada sesuatu, misalkan ada mappingan yang kelewat atau apa, biar bisa langsung komplain. Oke. Gitu. Nah, Mas Ipul, gue mau nanya nih, mungkin teman-teman yang di rumah tertarik ataupun penasaran sama dyno run dan ataupun tuning, dyno tuning, gitu ya. Nah, apa sih yang harus teman-teman siapkan kalau motornya mau dyno atau tuning? Kan nggak bisa motor standar datang apanya yang mau dituning gitu. Apa sih Mas Ipul? Jadi mungkin kebanyakan teman-teman yang kayak datang motor standar, gue mau diiritin dong atau gue mau dikencengin dong. Ini dari awal ya, dyno itu adalah alat ukur. Itu hanya alat ukur. Dia tidak bisa membuat jadi motor itu lebih kenceng atau lebih irit. Kayak kita nimbang, ibaratnya itu timbangan yang kita harus diet untuk mencapai berat badan lebih ringan atau lebih berat. Itu patokan, jadi ini hanya alat ukur. Nah, yang bisa kita lakuin adalah kita mengganti part atau mapping. Atau kalau misalkan ECU-nya bisa kita setting. Nah,
Tapi sebelum itu yang harus penting banget disiapkan adalah misalkan ini motor non radiator, oli harus ada. Make sure mesin udah di break in dengan proper. Terus make sure semua pengukuran benar. Semua termasuk kayak clearance piston to wall clearance, terus valve to piston clearance itu harus benar banget. Karena begitu dyno, ketika ada mechanical failure atau salah ukur, ada misalkan tiba-tiba piston macet atau klep bersentuhan dengan piston, itu akan terjadi di awal. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah dyno berkali-kali terus tiba-tiba ada fail, nah itu kemungkinan durability part. Ya kalau yang tadi Mas Ipul bilang langsung kena nih, iya kan? Nah, terus yang kedua, kalau radiator pastiin sebelum dyno panasin dulu sampai temperatur kerja. Kita sentuh aja radiator. Radiatornya panas atau enggak, setidaknya panasnya harus mendekati panas mesin. Kalau misalkan radiator itu, misalkan mesinnya panas, kok radiatornya kok lebih dingin jauh. Itu berarti ada kemungkinan airnya habis, water pumpnya nggak muter, atau termostatnya macet. Bahaya. Ya, itu harus dicek dulu. Itu kenapa kita setiap mau dyno pasti kita run dulu setengah throttle buat ngelihat manasin mesin, terus kita lihat radiatornya panas atau enggak. Gitu. Terus yang kedua, kalau bisa jangan ada oil leak lah. Ke mekanik biasanya ada beberapa yang masih netes-netes, ya mungkin nggak mengaruh banget ke performa, cuman suatu saat kalau yang punya lalai akan ngabisan oli aja. Iya, benar. Terus yang kedua, ban kondisi harus masih bagus. Bensin minimal setengah. Iya. Kalau ban masih bagus tuh supaya nggak lari-lari di mesin dyno? Iya, terus sama misalkan yang resiko terbesar ada banyak pecah. Iya sih. Karena ini jauh lebih bahaya sih. Karena temperatur di sini begitu kita run 3 kali sampai 4 kali mungkin sampai 70 sampai 80 biasa. Bahkan kalau waktu itu sempat V4 melting kayak di sirkuit 2 lap 3 kali. Iya, bannya sempat udah wrinkle. Ih, gila. Gitu. Pokoknya kalau bisa ban bagus. Terus kalau memang mau untuk R&D, gear sama ban kalau bisa jangan diganti dari setiap dyno ke dyno. Misalkan kayak motor. Gitu? Iya, karena beberapa itu ngaruh, Mas. Berat pelek juga ngaruh. Jadi berat pelek juga ngaruh. Iya, jadi misalkan Mas Irfan nih tiba-tiba ganti knalpot, terus Mas Irfan juga ganti OZ misalkan. Kita sebut merek nggak apa-apa ya. Ganti ganti pelek yang lebih ringan. Itu nanti hasilnya akan berbeda karena inersia dari si ini kan berbeda. Jadi loss dari engine. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan mau ngetes part, yang lain jangan dirubah dulu. Contoh simpelnya adalah yang sering kita lakukan adalah di motor-motor kecil aja Mas ya, biar. Namun jadi kayak misalkan kita lagi mau R&D mesin, CVT jangan dirubah. CVT malah jangan dirubah? Dulu, sementara. Di atas dyno. Jadi misalkan, ini mesin udah peak, baru CVT-nya kita rubah-rubah. Jadi kita jadi jangan di tengah-tengah run rubah, Iya, nanti kejar buntut sendiri. Kenapa? Kalau kita misalkan ada penggantian part di atas dyno, pasti akan saya selesaikan dulu mapping A dengan keadaan yang baru datang, baru nanti partnya diganti, akan saya mapping lagi. Itu dengan parameter kalau diganti part B ini jadi lebih jelek, nggak akan saya mapping lagi, ngapain? Iya benar. Iya, gitu. Ketika lebih bagus pasti butuh penyesuaian. Iya, benar. Nah, itu baru kita sesuaikan lagi dapat mapping gitu. A, B, C, D. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi, lo kalau mau ngobrol dulu ataupun mau nanya-nanya, ini masih enak banget buat diajak ngobrol dan penjelasannya itu sangat mudah dimengerti sama teman-teman gua pun yang awam banget karena gua baru sekali masih nih dan ginian apa sih yang mau di style segala macam. Jadi sangat informatif. Jadi lo harus perhatiin apa yang harus lo siapkan sebelum lo dyno. Jadi terus jangan kucuk-kucuk dyno datang sih tanpa persiapan, bener sih boleh. Bener. Terus sama ini mungkin buat teman-teman yang karburator, mungkin emang harus injeksi enggak, karena masih ada Mio gitu. Sekarang mau dyno nanti bawa sendiri mekanik kalau kunci-kunci kita ada, karena saya nggak bisa bongkar mesin. Ya bisa, cuman nggak ahli lah. Iya benar. Itu nanti kita bisa jetting, ganti spuyar, bahkan kalau mau ganti karbu di atas dyno, ganti knalpot, tapi bongkar sendiri. Gitu, nanti kita lihat efeknya. Keren. Gitu. Itu yang paling benar teman-teman. Jadi dibanding kalian di jalan, nyetingnya udah paling benar di sini. Ada tempatnya, ada alat ukurnya, sama jauh lebih safety di sini. Kalau terjadi pecah ban atau mesin trouble, amit-amit gitu. Tidak menyusahkan yang lain lah, lo lebih safety gitu di sini. Dan yang penting ada alat ukurnya, jadi lo nggak kira-kira. Atau lebih enak nih? Iya, kira-kira dong. Terus sama lagi setelah dyno tuning, tetap biasanya kalau untuk motor-motor yang dipakai daily atau untuk balap, tetap ada road tuning, Mas. Jadi di dyno itu 80%, karena kita nggak bisa mereplika ini tekanan angin. Ya benar. Gitu sama suhu kan kadang-kadang waktu misalkan kayak ini motor di dyno siang, nanti malam mungkin agak bisa di ada perubahan. Itu nanti tetap ada adjustment kecil-kecil. Setidaknya terburuknya udah terjadi di dyno.
karena Iya. ini bebannya lebih berat. Ya, gambaran terbesarnya udah ada di dyno nih. Iya. Iya dong, Mas. Iya, udah ada patokan. Iya, iya. Ya, yang tadi 20%-nya itu adjustment lah. Di jalan tetap harus Iya, ada, itu tetap harus harus ada ada adjustment. Tadi makanya tadi Mas Ipul juga nyaranin buat jalan muter dulu. Iya, gitu, ngetes. buat ngerasain apakah ada yang kurang atau gimana. Jadi lu paling enak, teman-teman. Safety sama ada alat Hasil, ukurnya. iya. Sama ada Mas Ipul yang gampang banget diajak ngobrol. Ya. Penjelasannya jadi lebih enak buat teman-teman yang awam ataupun nggak ngerti saat motornya lagi di tuning atau lagi di dyno tune. Gitu teman-teman ya kan. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi sambil ngelihat hasil Hasilnya. grafiknya. Benar Mas Ipul ya? Oh yes, benar sekali. Oke, jangan kemana, tonton video. Girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Only good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Only good. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Mas Ipul. Tadi karena motor gue udah di setting semua segala masa bensinnya. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah pengen nanya, kalau teman-teman punya motor, apa aja sih fitur-fitur atau parameter-parameter apa yang bisa disetting sama si farm tuning, Mas Ipul? Oke, jadi mungkin sebelumnya kita sebut merek aja dulu Ya, ya, nggak yang apa-apa, bisa ya. kita setting. Biasanya kalau Ecu standalone ada Juken dari BRT, Eraser, Apitek, terus ada Daytona ya. Intinya semua Ecu yang ada di Indonesia insya Allah bisa kita setting. Oke. Oke, terus kalau untuk yang kita setting ketika kita pakai Ecu standalone adalah biasanya ya jelas pada intinya nasi sayurnya adalah fuel dan ignition atau pengapian. Benar. Nah, tapi prosesnya adalah biasanya motor akan kita warm up dulu, naik ke dyno, kita setting idle, habis idle kita cruising, itu di mana kita sering pakai hari-hari, buka tutup gas kecil, baru nanti kita ke bagian yang paling seru sih biasanya tes run, yang keluar angkanya. Benar. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu lama karena yang justru kita pentingin karena kita kebanyakan customernya orang hobi yang dipakai harian. Jadinya kita lebih banyak ke cruising sama idle karena itu yang hampir 80% pemakaian hari-hari akan terfokus ke situ. Benar, yang itu yang paling diperlukan di jalanan. Mas Iya. Ipul. Nah, terus untuk Ecu juga untuk harga ya apa yang dibeli itu yang didapat udah gitu aja. Nggak perlu Kalau ngomongin masalah fitur, benar. Iya, iya. Ya kan? Tapi pada intinya prinsipnya adalah sama gitu. Sama ya, Iya. untuk parameter yang bisa disetting yang tadi Mas Ipul ngomong. Nasi cuman- sayurnya itu si ignition dan sama si bensin. di bensin. Nah, terus kalau untuk harga nih kita tergantung kesulitan. Kalau Oke. kita ada namanya istilahnya power run, jadi kita tes power aja 4 kali Oke. tanpa merubah apapun, itu kita 400.000. Kalau untuk keperluan tes part atau apapun, itu per jam per motor itu 600.000. Nah, kalau untuk Ecu yang dari selain Juken itu yang pakai laptop 725.000 selain Juken. 725.000. Ada Apitek, ada Eraser, ada RPD, ada Eraser Super ya, berarti ada Super 2, ada Super X. Terus kalau Juken 750.000, kenapa? Karena Juken ini memerlukan sedikit effort agak lebih banyak. Oke. Dan rata-rata pengerjaan untuk setting aja ya di luar tes part, walaupun itu biasanya 1 jam udah selesai. 1 jam udah selesai. Iya, tapi di dalam proses tuning itu, misalkan waktunya masih memungkinkan, biasanya kita akan melakukan beberapa pengetesan part. Misalkan dalam waktu 20 menit saya udah selesai dengan settingan A, nanti misalkan mau ngetes knalpot atau CVT, nah nanti selama masih dalam 1 jam akan diperbolehkan, tapi bawa mekanik sendiri. Nah, itu yang penting tuh. Ya, teman-teman. kunci-kunci ada. Ya, bawa mekanik sendiri. Yang ditegaskan sama tim dari Farm Tuning itu lah bawa mekanik sendiri karena mengurangi salah paham nih. Iya, Bener, Mas Ipul ya. ya, diskusinya juga jauh lebih enak karena kan Benar. ke beberapa customer yang terlalu bahkan nggak tahu apa motor yang mereka bawa nih isinya seperti apa, cc-nya Benar. berapa, kompresi berapa. Nah, ketika ada mekanik, kita troubleshootnya jadi lebih mudah, obrolannya jadi lebih gampang, evaluasi ke depannya untuk pengembangan motor itu juga lebih gampang. Biarpun Mas Ipul enak banget diajak ngobrol nih untuk orang awam, tapi bener kata Mas Ipul tadi, mendingan kalian bawa mekanik kalian buat langsung ngobrol sama Mas Ipul gitu. Karena yang bener tadi Mas Ipul, kadang-kadang kan kita juga nggak tahu tuh apa yang dalam motornya. Iya. Mungkin memang partsnya lu tahu apa aja, tapi untuk hitungannya, kompresinya segala macam, Iya, ya nggak sih? ya Mas? untuk lebih detail pasti mekanik lebih tahu. Bener. Jadi enaknya tuh atur janji sama mekanik kalian, terus datang atur janji juga sama si farm tuningnya. Nah, kalau mau ngatur janji sama farm tuning bisa untuk DM ke Instagramnya farm tuning. Ini Instagramnya. Ya. Kalau teman-teman deket nih daerah sini boleh mampir ke farm dulu. tuning ke Jalan Pertanian 1 nomor 88. Bener Mas Ipul ya? Iya, boleh saya tambahin kalau untuk nomor handphone
admin atau juga nomor handphone saya sendiri. Di setiap postingan IG Farm Tuning itu ada nomor HP, nanti bisa WA di situ aja. Cakep, Ya. langsung ke Mas Ipul tuh ya? Iya, langsung. Wih, cakep. Jadi langsung aja tuh kalau yang mau ngobrol ataupun curhat, malah curhat ya kan. Diskusi Iya, sih, kalau curhat diskusi. agak panjang jadinya Mas ya. Ini masih motor saya. Itu agak panjang. Jadi mendingan DM ataupun langsung WA Mas Ipul atau yang tadi gue bilang, langsung datang biar bisa silaturahmi ya kan. Yes, Buat benar, lihat nih sangat kira-kira welcome apa ya. aja sih settingannya. Agak masuk ke dalam gang dikit, orang biar nggak enak salah nih. sangka ya. Nggak, tapi enak banget loh tempatnya. Satu, gampang diaksesnya. Kalau gang iyalah, tapi nggak begitu jauh, Nggak masih terlalu jauh jauh, ya ya. kan. Memang tapi nggak di pinggir jalan teman-teman. Tapi kalau lo cari di Google Maps ataupun di map-map lain, udah pasti ada. Jadi nggak bakal nyasar. Oke. Gitu Mas Ipul. Oke, berarti untuk 1 jam itu cukup untuk setting 1 motor Mas Ipul ya? Kalau setting aja itu jauh dari cukup, bahkan untuk beberapa CVT mungkin bisa 3 kali 4 kali bongkar kalau mekaniknya sigap ya. Ya, nanti biasanya setting, nanti CVT A sampai bungkus dulu, habis itu bongkar lagi. Kalau lebih bagus akan kita setting, kalau nggak kita balikin lagi, kita tukar part lain sampai nanti didapat yang Maksimal. optimal. Bener Atau ya? ya, atau nanti kalau case-nya di motor yang buat balap atau motor track day lah gitu, biasanya ada beberapa, karena kan belum tentu yang di dyno terbagus hasil angkanya dyno belum tentu match dengan sirkuitnya. Jadi ada beberapa, biasanya teman-teman nih ngeset beberapa paket CVT, nanti akan dikomparasi ketika di lapangan. Oh, Iya, dengan mappingan yang sudah kita bawain gitu. Ih, keren loh. Jadi kalau di kita setidaknya harus ketika pulang harus tahu basic operate dari si software-software yang kita pakai. Misalkan kayak ada juga kan ada yang dari HP, eraser juga yang dari HP, itu biasanya akan kita kasih tahu untuk emergency. Iya. Iya, Basic tune aja nih. Iya, ya. basic emergency penggunaan software akan kita kasih tahu. Itu Itu yang kalau mau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang penting. Jadi kalau lu di sini, lu juga dikasih bekal informasi atau edukasi sama si Mas Ipulnya juga nih. Jadi lu nggak blank aja nih tiba-tiba keluar ya kan. Iya. Nah, gue gini, apa yang setting? Nggak tahu, kan ada beberapa Mas yang kayak gitu. Saya kurang tahu ya karena saya nggak kemana-mana ya. Saya di sini aja soalnya. Soalnya gue kalau beberapa denger sama obrolan tuh ada yang kayak gitu ya. Nggak salah juga sih, mungkin memang Rahasia. gitu. Tapi kalau di sini tuh gue bisa ngobrol sama Mas Ipul sampai oh gini masih gini dan masih tahu kalau ini kayak gini. Itu enak banget gitu teman-teman. Jadi lo yang paling penting menurut gue itu adalah komunikasinya. Jadi kalau komunikasi enak, jadi lo bisa untuk eksplornya juga lebih enak. Nah, karena kalau kita bahkan cenderung dyno ditinggal itu saya paling nggak bisa. Jadi harus ada yang nungguin siapapun. Jadi ketika saya proses akan saya kasih tahu step-stepnya seperti ini. Ketika kenapa HP-nya turun, kenapa HP-nya naik, kenapa ini turun, itu kan harus kita selalu kasih informasi ke yang itu hak mereka yang harus kita berikan gitu sih. Keren. Oke teman-teman, jadi lo kalau misalnya langsung mampir aja ya ke Pertanian 1 nomor 88 atau langsung klik Instagramnya Farm Tuning. Di situ ada postingannya, lo cek aja kalau lo langsung dapetin WA dari Mas Ipulnya. Jadi langsung bisa WA ke Mas Ipul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Ipul. Sama-sama, saya makasih banyak. Selalu Farm Tuningnya, mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten lagi untuk motor yang kecil ya, karena kita lagi nyiapin motor-motor kecil. Kali aja gue mau bikin komparasi antara si motor standar sama motor yang udah di-bore up, apa sih berapa perbedaannya, dan nanti kita akan review budgetnya. Kalau lu habis sekian akan jadinya sekian. Iya, lebih seru lagi kalau Matic banyak ceritanya. Iya, karena kita hanya Matic Mas. Jadi Iya. nanti kita akan ngomong nih, oh jadi teman-teman di rumah juga bisa tahu nih komparasinya. Oh kalau gua pakai paket ini, Hasilnya seperti ini. hasilnya seperti ini. Iya. Gitu. Mungkin tidak akan sama 100%, tapi kurang lebih. Ada guidance lah. Benar. Jadi lo jadi bisa tahu nih, oh gua ngabisin sekian dengan parts ABCD dapetnya sekian gitu. Bukan kira-kira di jalan. Benar sih boleh? Yes. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.